Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam merupakan agama yang memperhatikan dengan sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Karena banyak sekali ayat-ayat yang telah Allah sampaikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, dan juga disampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya untuk seluruh umat muslim, agar menjadi orang yang berilmu, dan juga ada larangan untuk menjadi orang yang bodoh. Bahkan Allah juga pernah berfirman di banyak sekali ayat, di antaranya adalah hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak tahu atau orang yang tidak punya ilmu sama sekali? Dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya orang yang mempunyai ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Dan juga Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul di muka bumi ini. Salah satu risalahnya adalah untuk liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari kebodohan, membebaskan manusia dari kesyirikan, membebaskan manusia dari kegelapan zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman ilmu, dan juga menuju zaman yang gemilang. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam As-Suyuti, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan juga para ulama terdahulu menulis banyak sekali kitab-kitab, bahkan dalam lembaran-lembaran, dalam jilid-jilid yang terkait masalah ilmu. Hanya membahas masalah ilmu saja, para ulama bisa menuliskan banyak sekali lembaran-lembaran, bahkan berjilid-jilid buku diterbitkan dan ditulis oleh banyak sekali para ulama. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bahwasanya ilmu itu yang sangat luas itu ada yang harus kita prioritaskan. Karena semakin lama ilmu itu akan semakin banyak. Bahkan ini juga sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat. Nah, yang merepresentasikan bahwasanya ilmu yang ada di dunia ini dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, sehingga apabila ilmu tersebut dituliskan maka tidak akan ada habisnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Dan juga dalam surat Luqman Allah juga berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Bahwasanya ketika lautan itu dijadikan tinta, kemudian tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman di dunia ini dijadikan sebagai pena untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang dianugerahkan, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, maka niscaya tidak akan bisa menuliskan ilmu tersebut. Bahkan ketika satu lautan tersebut habis, kemudian ditambahkan 7 lautan lagi, maka niscaya juga akan hasilnya sama, yaitu tidak akan pernah bisa menuliskan sampai habis ilmu-ilmu yang ada. Maka dari itu kita harus melihat, kita harus memperhatikan prioritas ilmu yang harus kita pelajari. Karena tidak ada manusia yang bisa mempelajari semua ilmu. Tidak ada yang bisa menjadi pakar untuk berbagai macam ilmu, karena kita di zaman sekarang memang sangat sulit. Yang kedua, memang waktu itu bergulir lebih cepat daripada biasanya. Dan juga dalam skala prioritas keilmuan yang harus kita pelajari ternyata juga memiliki atau mengalami perkembangan dan juga perubahan. Dulu pada zaman Imam Syafi'i dan juga para ulama terdahulu pernah dikatakan dan juga diriwayatkan bahwasannya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu diklasifikasikan menjadi 2 macam ilmu saja. Ilmul adyan wa ilmul abdan. Ilmu agama, dan yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan anggota badan. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sebagai ilmu adyan atau ilmu agama adalah ilmu fikih. Dan juga fikih di sini maknanya sangat luas sekali. Karena para ulama terdahulu tidak membedakan akidah, tidak membedakan fikih, tidak membedakan usul fikih dan lain sebagainya. Tetapi semua hal tersebut masuk dalam satu cakupan dan juga satu bahasan, yaitu fikih. Maka dari itu tidak heran ketika Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya ada yang namanya fikih al-akbar dan juga ada yang namanya al-fiqhul asghar. Al-fiqhul akbar yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah adalah akidah. Sedangkan al-fiqhul asghar yaitu bahasan dan juga cakupan fikih yang mencakup ilmu yang banyak yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua yaitu ilmu abdan, ilmu yang berkaitan dengan anggota badan. Dan di sini Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu abdan adalah kesehatan, ilmu tentang medis. Dan juga di zaman Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu kedokteran atau ilmu medis itu sangat ditekankan. Karena di zaman Imam Syafi'i dan di zaman ulama-ulama setelahnya seperti Imam Al-Ghazali itu menemukan dan juga mendapatkan bahwasanya yang banyak sekali berkecimpung di rumah sakit Islam, di rumah sakit dan juga yang mengobati penyakit-penyakit itu justru dari kalangan Nasrani atau kalangan orang-orang Kristen atau dari kalangan orang-orang Kristen atau Nasrani. Maka dari itu ketika hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan umat Islam di zaman tersebut, maka tidak heran ketika zaman-zaman setelahnya itu melahirkan pakar-pakar kedokteran dan juga pakar-pakar medis. Maka dari itu tidak heran ketika kita mendapatkan seorang yang sudah pakar atau ulama di bidang agama tetapi ternyata juga menjadi pakar di bidang medis, pakar di bidang fisika dan lain sebagainya. Dan kita di zaman ini memang prioritas kita berbeda
Dan mungkin kita harus tahu bahwasanya zaman itu berkembang, zaman itu maju, dan juga zaman itu bergulir dengan cepat. Sehingga perubahan-perubahan mudah sekali dan juga sangat pesat mengalami perubahan. Maka dari itu, dari banyaknya ilmu yang ada di dunia ini, maka bisa kita garis besarkan skala prioritas mana ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Maka dari itu, ilmu yang wajib kita pelajari, dan ini juga termasuk sebagai fardu ain, yaitu kewajiban pribadi, adalah ilmu yang berkaitan al-ilmu. Yang pertama, al-ilmu litashihil iman. Ilmu untuk kita gunakan untuk mengetahui, untuk mengajarkan kepada kita keabsahan iman yang kita miliki. Apakah iman yang kita miliki ini benar-benar sudah iman 100%, atau mungkin iman yang kita miliki ini masih ada benih-benih kesyirikan, masih ada benih-benih yang bisa membuat iman kita tidak bisa sempurna. Maka dari itu, al-ilmu litashihil iman, ilmu untuk mengajarkan kepada kita keabsahan iman kita sekarang adalah ilmu akidah. Maka dari itu kita wajib hukumnya mempelajari ilmu akidah yang menerangkan di situ tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keenam, rukun iman yang 6, dan juga yang menerangkan berbagai hal-hal yang bersifat gaib. Dan juga yang kedua adalah al-ilmu litashihil ibadat. Ilmu yang mengajarkan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita keabsahan ibadah yang kita lakukan. Nah, seperti sholat yang kita lakukan, maka wajib kita hukumnya untuk mempelajari semua terkait masalah sholat yang kita dirikan. Kemudian setelah sholat ada yang namanya puasa. Seperti puasa Ramadan, kita wajib hukumnya untuk mempelajari puasa Ramadan. Dan juga puasa-puasa sunnah apabila kita hendak mengerjakan puasa tersebut. Kemudian setelah itu juga ada yang namanya zakat. Nah, itu juga wajib kita pelajari ketika kita mau menunaikan zakat. Dan setelah itu yang terakhir adalah haji. Ketika kita hendak berhaji, kita mau mempersiapkan untuk berangkat haji, maka wajib bagi kita semua sebagai orang muslim untuk mempelajari seluk-beluk dan juga semua cakupan masalah haji. Karena akan sangat sia-sia apabila kita melakukan ibadah yang selama ini kita lakukan bertahun-tahun, ternyata ibadah yang kita lakukan tersebut tidak sah, atau mungkin syarat-syaratnya kurang, atau mungkin ada pembatal-pembatal sehingga ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Maka di dalam bahasan ibadah yang harus kita pelajari adalah bagaimana, dan juga dalam cakupan fikih adalah mempelajari tentang bagaimana ibadah yang kita lakukan itu sah. Ketika ibadah yang kita lakukan itu sah, maka insya Allah akan lebih dekat dengan diterimanya ibadah yang kita lakukan. Karena kita tidak ada yang tahu apakah ibadah yang selama ini kita lakukan itu diterima atau tidaknya. Karena itu memang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menjadikan ibadah yang kita lakukan selama ini itu sah. Sehingga ketika sah, insya Allah semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga harus mengetahui bahwasanya ibadah yang tidak sah itu maka akan sangat jauh dari kata qabul atau diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah al-ilmu litasahil muamalat. Ilmu yang harus kita pelajari untuk melihat
untuk memperhatikan keabsahan muamalah yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu tersebut, insya Allah muamalah atau bab-bab muamalah yang kita lakukan itu akan sah dan juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam muamalah ini juga sangat banyak sekali cakupannya sangat luas. Ketika kita hendak melakukan transaksi jual beli, ketika kita hendak melakukan bisnis, investasi dan lain sebagainya, maka kita harus mempelajari terkait masalah jual beli. Supaya jual beli yang kita lakukan itu sah dan juga tidak ada unsur haramnya. Dan juga dalam bahasan muamalah dan juga cakupannya itu ada yang namanya pernikahan. Nah, bagi teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan juga wajib hukumnya untuk mempelajari fikih pernikahan atau mungkin buku-buku yang menyangkut yang membahas terkait masalah pernikahan Islami. Supaya ketika kita mempelajari, kita menguasai bab-bab pernikahan, kita bisa menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan keberkahan dan juga insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Dan juga ketika kita mempelajari bab-bab pernikahan, insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita semua dari perbuatan keji dan mungkar. Kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali. Kemudian yang keempat yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu litashihil qulub. Ilmu yang memberikan gambaran baik, ilmu yang wajib kita pelajari supaya hati kita tetap baik. Nah, di dalam ilmu tersebut banyak sekali ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya seperti kitab atau buku-buku tasawuf atau juga buku-buku akhlak. Nah, atau buku-buku etika Islam. Dari sini kita mempelajari bagaimana caranya membuat jiwa kita, membuat diri kita menjadi jiwa yang baik, dan bagaimana juga menghindarkan diri kita atau mungkin jiwa kita, perilaku kita dari perilaku dan perbuatan sifat-sifat yang tercela. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dari noda-noda, mensucikan dari kotoran-kotoran yang sebenarnya tidak perlu ada dalam tubuh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwa yang suci tersebut. Tentu dengan sifat-sifat negatif dan tercela seperti dengki, pemarah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yang harus kita pelajari dari banyaknya ilmu tersebut adalah al-ilmu litashihil abdan. Ilmu yang menerangkan kepada kita untuk menjaga kesehatan badan kita. Nah, dan ini juga sangat penting sekali karena ketika kita bisa menjaga kesehatan badan, kita bisa menunaikan ibadah-ibadah dengan baik, kita bisa menjalin muamalah dengan baik, kemudian kita bisa belajar lebih banyak lagi ketika tubuh kita baik dan juga sehat walafiat. Maka dari itu ilmu yang berkaitan dengan kesehatan wajib hukumnya kita ketahui dan juga kita pelajari. Tentu yang wajib kita pelajari adalah gambaran-gambaran yang umum. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita, seperti apa
yang harus kita konsumsi supaya tubuh kita baik dan juga sehat, dan juga apakah atau makanan, minuman apakah yang memang menjadikan tubuh kita rusak atau mungkin tidak melakukan fungsinya dengan baik. Nah, maka dari itu, dari banyaknya ilmu tersebut, 5 hal yang sudah kita sebutkan ini wajib kita pelajari, dan juga ilmu selain ke-5 ilmu tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Seperti kita mempelajari matematika, kita mempelajari fisika, biologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tetapi umat Islam ketika mau menjadi pakar atau belajar dalam satu subjek tertentu atau satu ilmu tertentu, seperti ketika mau berkecimpung dalam dunia fisika, biologi, dan lain sebagainya, maka fardu kifayah di sini berubah menjadi fardu ain. Maka wajib hukumnya untuk menjadi pakar, wajib hukumnya untuk mengetahui, mempelajari seluk-beluk ilmu tersebut. Sehingga umat Islam tidak menjadikan ilmu itu sebagai ilmu yang dikotomi antara agama dan juga umum. Karena sejatinya umat Islam seharusnya mempelajari segala ilmu dan juga harus mengetahui skala prioritas dalam keilmuan tersebut. Mana yang kira-kira akan dan juga harus kita pelajari, dan juga mana yang harus kita jadikan untuk bagian kedua atau mungkin sekunder. Dan juga dalam sebagai akhir dalam perbincangan kali ini ada satu syair atau satu qasidah dalam Matan Zubat, bahwasanya Sohibu Matan Zubat pernah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka siapapun yang mengamalkan atau siapapun yang berbuat tanpa didasari ilmu, maka sesungguhnya perbuatan tersebut itu tertolak. Artinya adalah tidak diterima. Maka sebisa mungkin kita harus menyandarkan segala gerak-gerik perilaku kita itu berdasarkan ilmu. Tentu ilmu yang kita pelajari dengan baik. Nah, maka cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi, dan juga kita bisa memprioritaskan ilmu mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu, dan juga setelah itu ilmu mana saja yang akan kita persiapkan untuk kita pelajari selanjutnya. Maka ketika kita diwajibkan untuk mencari ilmu atau menimba ilmu, yang sejatinya ilmu itu harus ditimba. Seperti ketika kita menimba air, maka yang kita dapatkan hanya satu ember atau mungkin satu gayung. Setelah itu ketika kita menimba lagi akan dapat satu gayung lagi atau satu ember, dan memang sangat jarang sekali atau mustahil orang yang bisa menguasai ilmu dalam waktu yang sekejap. Nah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diwajibkan untuk belajar suatu ilmu, maka kita juga diwajibkan untuk mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada masyarakat secara umum. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.